Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat-sahabat semua dari teman-teman Ribat Airsoft Balikpapan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita manfaatkan akhir Sya'ban ini untuk membekali diri kita masing-masing dengan ilmu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Walhamdulillah hari ini kita sudah memasuki di 28 Sya'ban ya, kalau saya tidak keliru 28 Sya'ban 1442 Hijriah, yang intinya kurang lebih 1 atau 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sehingga sangatlah penting bagi kita kaum muslimin wal muslimat untuk membekali diri di dalam menyambut bulan Ramadan, bulan amal, bulan yang Allah Ta'ala siapkan di dalamnya berbagai macam fadail, ya, keutamaan-keutamaan agar kita tidak tertinggal dan tidak mendapatkan kerugian di bulan yang seharusnya mendapatkan keuntungan setiap muslim dan muslimah. Maka sebagai bentuk perhatian kita kepada amal saleh yang itu menjadi bekal kita sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selayaknya kita berusaha untuk membekali diri di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Nah, di dalam pembahasan ini, ini bekal-bekal di dalam menyambut bulan Ramadan, ada 4 poin penting yang akan kita sampaikan dalam majelis yang singkat ini di hari Ahad ini. Dan kita tidak memungkinkan untuk membahas secara keseluruhan materi yang berkaitan dengan puasa, sholat ataupun sholat tarawih, tentang sahur, ya, tentang berbuka atau hukum-hukum yang lainnya. Itu tidak memungkinkan kita bahas di dalam majelis yang singkat ini. Namun di sini ada 4 poin penting yang nanti insya Allah akan kita sampaikan. Semoga ini menjadi bekal yang baik bagi kita semua untuk menyambut bulan Ramadan, agar kita benar-benar mendapatkan keutamaan yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita nanti meninggalkan bulan Ramadan lagi. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Poin yang pertama yang akan kita sampaikan sebagai bekal utama bagi kita semua di dalam menyambut bulan Ramadan adalah ad-du'a, berdoa. Dan ini merupakan kebiasaan para salafun saleh, pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Maka mereka tidak melewatkan amal yang satu ini di dalam menyambut bulan Ramadan. Mereka membekali diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan memperbanyak doa. Di mana kita ketahui bersama bahwa doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Sehingga mereka berusaha untuk memperbanyak doa, berdoa. Doa untuk apa? Ya, di sini akan kita sebutkan ada 3 jenis doa yang biasa dipanjatkan oleh para salafun saleh di dalam perhatian mereka mendapatkan bulan Ramadan. Bentuk doa mereka yang pertama yang sering kita dapati, mereka berdoa agar dipanjangkan umurnya bisa mendapatkan bulan Ramadan. Nah, ini kita tidak bisa menjamin umur, walaupun secara hitungan ya sisa Sya'ban itu kurang lebih 1 ataupun 2 hari.
kemudian memasuki bulan Ramadan. Namun siapa yang bisa menjamin kita bisa mendapatkan bulan Ramadan? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, umurnya, ya, waktunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan di sisi Allah di Lauh Mahfuz. Nah, dengan doa ini, walaupun kita tidak mengetahui bagaimana kondisi ataupun keadaan serta batasan waktu kita masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Namun ini sebagai bentuk ibadah. Apa itu? Berdoa. Memperbanyak doa. Nah, ucapan doa agar disampaikan kepada bulan Ramadan, yakni du'aul abdi rabbahu ayyuballighahullahu, ya, Ramadan, doa seorang hamba kepada Robnya agar Robnya memanjangkan umurnya dan menyampaikan dia bisa memasuki dan mendapati bulan Ramadan. Ucapan mereka biasa dengan ucapan Allahumma ballighna Ramadan. Bisa dengan ucapan itu ataupun yang semisalnya, atau dengan bahasa daerah masing-masing, bahasa masing-masing, negara masing-masing. Yani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya, Allahumma ballighna Ramadan. Bisa kan kalau itu aja kan? Kan gampang itu kalimatnya. Coba. Allahumma ballighna. Nah, walaupun 2 hari lagi, 1 hari lagi, kita tetap isti'anah, minta tolong kepada Allah, karena harapan kita, kegembiraan kita, kecintaan kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh para salaf. Mereka berdoa, minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya bisa mendapatkan bulan Ramadan dengan ucapan Allahumma ballighna Ramadan ataupun yang semisalnya. Doa yang kedua yang biasa mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, mengharapkan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Kalau bukan karena taufik dan pertolongan dari Allah serta kemudahan darinya, maka seorang akan sulit beramal kebaikan di bulan yang Allah Ta'ala bukakan pintu kebaikan di dalamnya. Padahal kita sudah ketahui bersama bagaimana saat bulan Ramadan itu datang. Disebutkan dari berbagai dalil-dalil hadis bahwasanya, ya, kadang hadis menyebutkan futihat abwabul jannah, futihat abwabul khair, futihat abwabus sama. Terkadang disebutkan dibukakan pintu-pintu surga, dibukakan pintu-pintu langit, dibukakan pintu-pintu kebaikan. Artinya apa? Diberi kemudahan bagi setiap muslim dan muslimah untuk melakukan amal-amal saleh saat memasuki bulan Ramadan. Maka kita bantu lagi dengan minta kepada Allah, dengan berdoa kepadanya sebagai bekal kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah supaya kita diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk melakukan siyam, qiyam, qiraatil Quran, wa kullil ihsan. Agar kita bisa melakukan puasa, berbagai macam solat wajib ataupun solat sunnah, terlebih lagi solat tarawih, qiyamul lail atau qiraatil Quran, karena ini merupakan bulan Al-Quran. Kemudian kita ditolong juga agar bisa berbuat berbagai macam jenis kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, yang itu banyak sekali dalilnya kita dapati yang dilakukan oleh Nabi dan para salaf ketika mereka memasuki bulan Ramadan. Para salaf ketika memasuki bulan Ramadan, maka jangan antum tanyakan bagaimana perhatian mereka kepada Quran. Ya, bagaimana perhatian mereka kepada seluruh bentuk ihsan kebaikan, baik itu dari bersedekah, memberi makan orang-orang yang berpuasa, memberi makan orang yang berbuka, sahur dan yang lainnya, sebagaimana yang dikabarkan bagaimana Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Ramadan, ya, bersedekahnya beliau itu seperti rihul mursalah, seperti angin yang berhembus. Ya, bisa kita rasakan bagaimana sejuknya angin yang berhembus itu, yang terus berhembus, kemudian membuat tubuh kita terasa sejuk dan dingin. Sampai seperti itu sifat sedekahnya Nabi SAW, kedermawanan beliau ketika memasuki bulan Ramadan. Kalau bukan karena taufik dari Allah, kalau bukan karena kemudahan yang ia berikan kepada hambanya, maka seorang yang memasuki bulan Ramadan akan sulit melakukan itu semua. Sulit baginya untuk memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan.
sulit baginya untuk memperbanyak kedermawanan, perbuatan ihsan, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Padahal sudah jelas bulan Ramadan dia masuk ke dalamnya. Allah Ta'ala pilih dia, Allah panjangkan umurnya masuk di bulan Ramadan, tapi terasa berat baginya untuk mendapatkan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Baca Quran, berat. Ya, bersedekah, berat. Ya, qiyam juga untuk mengerjakan sholat, berat. Padahal bulan Ramadan. Ya, siamnya juga, puasanya juga terasa berat rasanya dia. Nah, kalau bukan karena ya i'anah, pertolongan dari Allah, maka seorang hamba tidak akan mungkin mendapatkan berbagai macam amal soleh ya di saat dia memasuki bulan Ramadan. Maka ini jenis doa yang kedua di dalam membekali diri menyambut bulan Ramadan. Minta kepada Allah mungkin dengan kalimat Allahumma a'inni atau Allahumma a'inna fi Ramadan ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran wal ihsan. Ya, itu diantara redaksi yang bisa diucapkan ataupun dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong kami di bulan Ramadan ini agar bisa mengerjakan puasa, bisa mengerjakan qiyam, yakni qiyamul lail khususnya, bisa mengerjakan qiraatil Quran, bisa mengerjakan berbagai macam ihsan, bentuk-bentuk kebaikan di bulan Ramadan. Ya. Kalau mau ya kita tuntun dikit lah. Ya, ikuti. Allahumma a'inni fi Ramadan ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran wal ihsan. Nah, itu boleh. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, tolonglah kami di bulan Ramadan ini agar dimudahkan untuk mengerjakan puasa, mengerjakan qiyam, ya ini maksudnya salat, ya, untuk mengerjakan qiraatul Quran karena ini bulan Al-Quran. Ya, untuk berbuat berbagai macam ihsan. Sampai-sampai sebagian para ulama salaf terdahulu kalau sudah memasuki bulan Ramadan, majelis taklim ditutup. Mereka menyibukkan diri untuk Al-Quran dengan membacanya, menghatamkannya, ya, menghatamkannya dengan hafalan ataupun menghatamkannya dengan menggunakan mushaf dengan membaca. Nah, sampai seperti itu. Karena melihat betapa ya mulianya bulan ini karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Taib itu ya masih bekal yang pertama itu doa. Kemudian jenis doa yang ketiga sebagai bentuk bekal juga seorang hamba ya dalam menyambut Ramadan, yakni berdoa kepada Allah agar menjadikan diri kita termasuk orang-orang yang diterima puasa dan amal-amal solehnya di bulan Ramadan. Makanya lihat ucapan para salaf terdahulu. Ucapan para salaf terdahulu ketika mereka mengakhiri bulan Ramadan, ya. Ketika mereka menyelesaikan bulan Ramadan, memasuki awal Syawal, apa ucapan mereka sesama mereka para salaf terdahulu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa? Karena sangkin bersemangatnya mereka agar amal-amal yang mereka kerjakan selama di bulan Ramadan itu mutaqabbal, ya, indallah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka para ulama, para salafus saleh ketika mereka ingin menghadapi ataupun masuki bulan Ramadan, maka mereka tidak melewatkan meminta kepada Allah sebelum. Kalau kita kan kebiasaannya udah di akhir saja, udah lebaran baru taqabbalallahu minna minkum, taqabbalallahu minna minkum, ya kan? Kalau para salaf, para ulama enggak. Sebelum masuk Ramadan mereka sudah minta, Allahumma ja'alni ya fi Ramadan minal mutaqabbalin. Ya. Seperti itu di antara bentuk doanya. Ya Allah, jadikan aku di bulan Ramadan ini di antara orang-orang yang diterima amalnya. Sampai seperti itu. Belum lagi dia lewat, belum beramal di bulan Ramadan, tapi sudah doa duluan. Ya, sudah berdoa duluan. Nah, ini sama seperti ya dalam rumah tangga juga ya. Dalam rumah tangga untuk memperoleh anak soleh, ini yang banyak yang tidak diketahui, yang sudah menikah, pasutri lah, pasangan suami istri. Ya, berdoa minta anak yang soleh itu kalau kita dapati dalam Islam itu justru sebelum menikah. Nah, sekarang kan kebanyakannya setelah menikah, bahkan lupa kadang gitu ya. Bahkan setelah menikah, setelah punya anak. Sebelum menikah.
Ya, nanti adalah bahasanya sendirilah. Tapi sampai seperti itu, itulah dia di dalam Islam. Bagaimana kekuatan doa itu sebelum beramal. Jadi sebelum melakukan amal, memperbanyak doa agar diberikan kemudahan, agar diberikan kesuksesan, ya, agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amal tersebut. Nah, demikian juga di dalam menyambut bulan Ramadan sebagai bekal kita di dalam ya menghadapi dan mendapatkan bulan Ramadan. Selain tadi kita meminta supaya dipanjangkan umur dan sampai ke bulan Ramadan, kita minta juga diberikan taufik dan kemudahan agar bisa melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan. Dan jangan lupa, dari sedini mungkin, sekarang mungkin, walaupun masih di Sya'ban, justru disitulah diharapkan agar amal-amal yang nanti kita kerjakan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu bisa dengan ucapan Allahumma ja'alni ya fi Ramadan minal mutaqabbalin, atau bisa langsung Allahumma taqabbal minna ya a'malana fi Ramadan. Ya, bisa seperti itu. Atau Allahumma ja'alni fi Ramadan minal mutaqabbalin. Ya, kita tuntun dikit lah biar antum Allahumma ja'alna fi Ramadan minal mutaqabbalin. Ayo, Masya Allah. Itu poin pertama yang kita sampaikan dalam pertemuan ini sebagai bentuk bekal seorang ya muslim ataupun muslimah, bekal kita semua di dalam menyambut bulan Ramadan. Apa itu? Poin pertama, doa. Dan bentuk doa di sini dalam menyambut Ramadan ada tiga. Apa itu yang pertama? Doa minta agar disampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Doa agar diberikan taufik, kemudahan untuk beramal soleh bulan Ramadan. Tiga, agar diterima amal soleh kita bulan Ramadan nanti insyaallah. Taib yang kedua, bekal yang kedua di dalam menyambut bulan Ramadan adalah quwwatun niyah, kekuatan niat, ya, azam, tekad. Ya, jadi ini penting. Jadi bekal kita sebelum memasuki bulan Ramadan, di dalam menyambut bulan Ramadan, perkuat niat kita. Baik itu sifatnya niyah mujmalah atau niyah ya mufassalah. Niat yang sifatnya secara umum, ya, mujmalah maksudnya global. Artinya kita meniatkan di dalam hati kita, bertekad kuat untuk melaksanakan berbagai macam jenis kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Secara umum Allah Ta'ala juga mengatakan dalam ayatnya, fastabiqu al khairat. Hendaknya kalian bersegera berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan. Nah, kita niatkan. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi juga, kita nggak mengetahui batasan umur diri kita masing-masing. Kita saksikan sebagian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan Ramadan, akan tapi Allah Ta'ala wafatkan dia di pertengahan bulan Ramadan, sehingga dia tidak menyelesaikan Ramadan. Nah, dengan niat tadi, kenapa? Innamal a'mal binniat. Ya, ini kan tuh jaga-jaga, kita kan nggak tahu juga umur itu sampai kapan. Ya, innamal a'mal binniat. Minimalnya kita sudah dapat pahala niat. Dengan menguatkan niat kita bahwa di bulan Ramadan saya pengen melakukan amal-amal soleh tadi. Khususnya amal-amal yang berkaitan dengan bulan Ramadan tadi. Baik itu baca Quran, saya ingin bersedekah, saya ingin berinfak, saya ingin qiyamul lail, ya, saya ingin sholat, saya ingin ini dan itu dari amal-amal soleh. Innamal a'mal binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing akan diberikan balasan, ganjaran, pahala sesuai dengan niatnya. Jika seorang telah meniatkan dirinya untuk ya melakukan amal-amal soleh di bulan Ramadan, kemudian Allah Ta'ala mentakdirkan dirinya untuk menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara Ramadan belum selesai, maka ya setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan niat. Kullu abdin ya yub'atsu ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yub'atsuna ala niyatihim, kata Rasulullah. Nanti mereka manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat. Nah, kalau sekiranya seorang hamba meninggal dunia di bulan Ramadan dalam keadaan niatnya sangat kuat untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan dia dalam keadaan
ya sesuai dengan niatnya. Masya Allah, dia akan dibangkitkan oleh Allah meraih pahala yang besar karena dia berniat ini, berniat itu, bertekad kuat ini, bertekad kuat itu. Nah, kalaupun sekiranya seorang hamba tidak diwafatkan oleh Allah di pertengahan Ramadan, ya, akan tetapi ya, biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan uzur-uzur di bulan Ramadan, maka sama. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat. Masya Allah. Dia mendapatkan uzur, sakit, safar, ya, atau uzur-uzur yang lainnya yang menyebabkan terhalang dirinya untuk puasa, atau terhalang dirinya untuk membaca Al-Quran karena uzur tadi, terhalang dirinya untuk qiyamul lail, sebagaimana ya tahun yang lalu gitu, yang pandemi sangat awal-awal, sehingga kita terhalang untuk iktikaf, terhalang untuk, mungkin sekarang juga gitu ya, terhalang untuk sholat tarawih, terhalang untuk buka puasa bersama, ketemu teman-teman, terhalang, banyak kita terhalang uzur. Tapi ketika sebelum masuk Ramadan sudah bertekad kuat, udah niat kuat, nah ini dia kemenangannya. Allah Ta'ala menghukumi dia sama seperti dia melakukan amal secara sempurna. Dia dihukumi iktikaf, sempurna, nggak ada kurang dikit pun. Dia dihukumi qiyamul lail di masjid, sempurna. Dia dihukumi ini, dihukumi itu, sama pahalanya, sempurna. Ya, kenapa? Karena dia dari awal sudah berniat. Ini namanya niat yang mujmalah. Demikian juga yang berkaitan dengan puasa. Hendaknya seorang berniat untuk berpuasa sebulan penuh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ya berjaga-jaga, untuk membackup lah. Ya, untuk berjaga-jaga. Sekiranya ada malam-malam tertentu yang dia agak keletihan, kebablasan, kelewatan, yang malamnya dia belum meniatkan puasa esok hari. Ya, terbangunnya dia sudah masuk waktu subuh. Aduh, belum niat kemarin sedikit pun, tadi malam sedikit pun untuk puasa besok. Padahal dalam hadis kan jelas, Rasulullah SAW mengatakan, "Malam yujmi'in niyah atau malam yujmi'is siyam minal lail wa fi riwayatin qabla tulu'il fajr fala siyama lahu." Siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam atau sebelum tulu' fajar, sebelum munculnya fajar shadiq, maka enggak ada puasa baginya. Para ulama mengatakan tidak sah puasa seorang yang tidak meniatkan sebelum fajar. Ya. Nah, kalaupun sekiranya kejadian seperti itu, maka masih ada tersisa niat yang masih diukur oleh Allah. Apa itu? Niat yang secara umum tadi di awal Ramadan atau sebelum Ramadan sebagai bekal. Dia berniat, saya nanti mau puasa sebulan penuh, insya Allah. Tekad kuat. Ya. Kemudian dalam menjalani hari-hari, ada kekurangan, maka nanti diikutkan niat yang pertama yang mujmalah tadi. Itu namanya yang niat mufassalah. Niat mufassalah itu yang dia perincian-perincian. Ya, tersendiri-sendiri. Niat puasa sebulan penuh, niat menghatamkan Quran, kan begitu ya? Saya mau menghatamkan Quran. Satu malam pokoknya 1 juz. Nah, niat dulu, niat kuat. Ya. Ataupun saya ingin bersedekah nanti per hari, kalau bisa saya keluarkan harta saya sekian. Nah, dia niatkan. Saya kalau bisa nanti saya usahakan per hari saya ngasih makan orang yang berpuasa di masjid. Saya niatkan mau masak ya untuk ngasih makan orang di masjid, untuk yang berbuka ataupun untuk sahur. Dia niatkan. Nah, ini niat yang rincian, tafsil namanya, mufassalah. Nah, intinya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai ya buah dari ilmu yang sudah kita pelajari, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innamal a'mal binniyat, ya, yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian kullu 'abdin yub'atsu ala ma mata alaihi. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk terus berusaha. Di setiap awal-awal kita hendak beramal, maka hendaknya kita berusaha untuk ya bertekad kuat melakukan kebaikan, meniatkan dengan niat yang kuat. Taib. Ini bekal yang kedua. Apa itu? Kekuatan niat. Ini bekal paling penting ini juga. Ya, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, selain tadi doa, yang kedua adalah niat. Yang ketiga, lapar nggak tuh? Taib. Iya, biasanya ada kopi biar nggak ngantuk. Tidak ada. Yang ketiga, ya, yakni persiapan seorang hamba atau bekal seorang hamba, seorang muslim dan muslimah di dalam menyambut Ramadan, yakni membekali diri dengan ya iman dan kekuatan badan. Ya.
dengan iman, kekuatan iman dan kekuatan badan. Ya, ini faktor penting. Supaya nanti ketika masuki bulan Ramadan, karena ini memang bulan ibadah yang membutuhkan kekuatan. Kalau tadi kan kekuatan niat, ini kekuatan iman dan kekuatan badan. Kesehatan badan, kekuatan badan. Ini perlu. Nah, ibadah itu butuh kekuatan, berdiri lama, kan begitu ya? Kemudian bangun malam, kan seperti itu tuh, menahan lapar dan haus, menahan jima. Nah, ini harus kekuatan iman badan. Nggak boleh kan begitu di bulan Ramadan seperti itu. Tape. Ya. Dan di antara dalil mendukungnya adalah sabda Nabi SAW ketika beliau bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Ternyata Nabi SAW mengaitkan saum ya dengan iman. Allah Ta'ala juga menyebutkan di surat Al-Baqarah itu ya, tentang puasa itu. Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman atas nama iman, ala ismil iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman. Berarti apa? Bekal seorang di dalam menyambut bulan Ramadan yang paling utama adalah iman. Jadi benar-benar bekali keimanannya. Ya, kuatkan keimanannya dari berbagai macam wasilah untuk menguatkan iman dalam rangka menyambut bulan Ramadan supaya maksimal dia dapat di bulan Ramadan tadi. Kalau enggak rugi. Ya. Kalau tidak rugi. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Ta'ala menyebutkan dua tadi itu. Sungguh beruntung, aflah, muflihun. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang-orang yang mengotori jiwa. Nah, ketika memasuki bulan Ramadan, berusahalah untuk mentazkiyatun nafs. Mensucikan jiwa dengan apa? Mengasah keimanan, naikkan keimanan dengan amal-amal soleh. Jadi udah melakukan pendahuluan, muqaddimah. Mulailah saat-saat ini di akhir-akhir Sya'ban, mulai lagi qiyamul lail agak panjangin lagi. Gitu ya. Nah, seperti itu dia. Kemudian sudah memulai amal-amal yang itu nanti dilakukan di bulan Ramadan. Karena memang seperti itu. Kebiasaan di dalam amal ibadah kita lihat. Sholat 5 waktu. Ada nggak muqaddimahnya? Ada tidak? Ada. Qobliyah, ya kan? Iya. Supaya apa? Supaya maksimal sholatnya. Sholat wajibnya itu maksimal. Ada ba'diyahnya juga. Tujuannya apa? Untuk menutupi kekurangan. Ramadan itu juga ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Ba'diyahnya itu nanti Syawal, ya kan? Ada puasa Syawal enggak? Ada. Qobliyahnya persiapkan keimanan. Ya, bekal-bekal iman kita tadi, persiapan amal-amal kita tadi, fisik badan. Coba mulai qiyamul lail lagi sebelum masuk Ramadan. Nanti ketika masuk Ramadan enggak berat. Karena sudah dibiasakan sebelum Ramadan. Ya, terutama qiyamul lail. Bersedekah, berinfak udah mulai. Ya. Angin kesejukan memasuki bulan Ramadan aja kadang sudah kecium gitu ya. Kayak udah bau Ramadan gitu ya. Sepertinya rasanya sudah masuk bulan Ramadan. Nah, sampai seperti itu. Tapi ya, jadi persiapan keimanan. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Demikian juga ya, kekuatan badan itu tadi. Ini penting. Demikian juga qiyam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, man qama ramadhana ya, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan ya, dengan iman, wahtisaban dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan ampunan baginya dari dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi penting bagi kita untuk mempersiapkan muqaddimah, mempersiapkan iman, mempersiapkan juga kekuatan badan sebagaimana keumuman amal. Salat juga ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya. Ya, ada banyak amal yang lainnya juga. Puasa juga seperti itu. Ada ba'diyahnya. Kemudian ya ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum melakukan satu amal, seperti ghuslul janabah ya. Seperti ghuslul janabah itu kita lihat kan tidak langsung mandi kan, ada muqaddimahnya dengan wudhu dulu. Kan begitu ya. Nah, itu pendahulu sebelum beramal tadi. Nah, demikian juga sebelum kita masuki bulan Ramadan, maka kita sudah berusaha untuk menaikkan keimanan dengan melakukan amal-amal soleh tadi, berusaha tazkiyatun nafs, di mana Allah Ta'ala menyebutkan tadi, waqad khaba man
dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang melakukan tadsyiyah. Tadsyiyatun nafs. Ya, ini pengotoran jiwa, dibiarkan jiwanya itu terus dalam keadaan kotor seperti itu, nggak dia bersihkan. Ya, terlebih lagi ketika memasuki bulan Ramadan, maka layak bagi kita untuk memperbanyak istighfar. Jangan nanti nunggu masuk bulan Ramadan, nanti masuk bulan Ramadan aku banyak istighfar, ya bagus saja, tapi kalau bisa sudah didahului. Ya, sudah didahului. Perbanyak istighfar, perbanyak sholat mulai sekarang, perbanyak bersedekah sebagai bentuk ya harapan kita supaya nanti di bulan Ramadan keimanan kita lebih kuat dan lebih mudah bagi kita untuk melakukan amal soleh dan dengan pertolongan doa tadi. Ya, di awal tadi kita bahas, kita minta kepada Allah, ya berdoa kepada Allah agar ditolong saat menjalani amal soleh di bulan Ramadan. Taib. Ya. Kemudian juga dalam rangka poin yang ketiga ini, poin penting juga, artinya tazkiyatun nafs di sini berusaha untuk ya melakukan pensucian jiwa, masuk di dalamnya juga muhasabah. Ya, masuk di dalamnya muhasabah. Muhasabah itu apa? Kita berusaha untuk ihtisab. Karena tadi yang disebutkan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Buah dari keimanan tatkala melakukan sebuah amalan, maka pasti akan membuahkan ihtisab itu. Artinya apa? Hitungan. Dan itu memang tipikalnya manusia. Tipikalnya manusia nggak mau melakukan sesuatu secara cuma-cuma. Pasti ada yang dia inginkan, ada yang dia harapkan. Ya, ketika seorang saya beri ini cuma-cuma, pasti ada yang diharapkan. Nggak mungkin nggak. Apa yang kamu harapkan beri ini? Ya memang bahasanya cuma-cuma. Saya berharap Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya. Itulah harapan. Ya. Hanya saja harapan manusia itu kan beda-beda. Ada yang sifatnya dunia, ada yang sifatnya akhirat. Ya, ketika melakukan sesuatu. Nah, adapun ihtisab yang dimaksud di sini adalah ihtisab dalam rangka mengharapkan sesuatu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama mengatakan gandengan imanan wahtisaban. Ya, iman wahtisaban. Imanan ini menunjukkan adalah pondasi. Ya, ini startnya. Kan begitu ya? Startnya, awalnya. Hendaknya setiap hamba, setiap muslimat ketika melakukan sesuatu, dasarnya itu adalah keimanan, bukan ikut-ikutan. Benar-benar karena keimanan. Betapa banyak kita dapati manusia yang melakukan amal-amal di bulan Ramadan, yang menyambut bulan Ramadan karena ikut-ikutan. Nah, Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita persiapannya apa dalam menyambut Ramadan? Iman wa ihtisab. Ya, kita membekali iman. Kemudian mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ikut-ikutan. Karena orang yang sebatas ikut-ikutan di dalam menyambut Ramadan, ya, maka nanti ketika dia di alam barzah, di alam kubur, ketika dia ditanya, itu jawabannya. Jawabannya apa? Ya, orang melakukan itu aku ikut aja. Ya, seperti itu. Kan kalau antum baca bagaimana kisah ketika Nabi SAW menceritakan kondisi nanti setelah meninggal dunia, ketika seorang itu diletakkan di kuburnya, kan dia didatangi oleh dua malaikat. Adapun seorang mukmin, seorang yang baik, ketika dia ditanya tentang ya madza taqul min hadzal rajul, apa yang kau katakan tentang laki-laki ini? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman akan mengatakan siapa? Asyhadu anna ya Muhammadan abduhu wa rasulullah. Seorang yang beriman dia akan mengatakan ketika ditanya siapa laki-laki ini, dia akan menjawab bahwasanya dia adalah ya Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu seterusnya ketika beliau menceritakan adapun seorang yang munafik, seorang fajir, apalagi seorang kafir, ketika ditanya dia tentang Nabi, apa jawaban dia? La adri sami'tun nas yaquluna qaulan faqultu mislahu. Itu jawaban dia. Aku dengar manusia, orang-orang berkata dia itu begini-begini, ya aku ikut-ikutan aja. Berkata semisal apa yang dikatakan oleh manusia. Dipentunglah dia. Ya. Maka dia dipukullah dengan pukulan yang dipegang oleh malaikat pada waktu itu. Enggak diterima seperti itu. Nah, inilah dia modelnya orang-orang yang beramal tanpa dasar keimanan. Dan ingat, iman itu kuat karena diawali dengan ilmu. Gak mungkin seorang itu yakin tapi tanpa ilmu. Iya kan? Mungkin gak antum yakin di dalam dompet ana ini ada uang atau tidak?
Nggak mungkin antum mengatakan yakin. Tapi kalau antum sudah ada ilmunya, udah lihat, nah itu kan ilmu berarti. Ya, maka pasti antum meyakini di dompet ana ada sekian uangnya, kan begitu. Nah, demikian juga ketika kita sudah membaca di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis tentang ini, tentang itu. Ya, maka kita yakin. Kenapa? Karena kita sudah tahu ilmunya. Kita yakin bahwasanya seperti ini amalnya, seperti ini kondisinya, seperti ini keadaannya. Kalau belum yakin juga, nah itulah dia orang-orang yang mengingkari. Nah, demikian ya. Itu poin keberapa? Poin ketiga ya. Poin ketiga dari bekal kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, perhatikan, ya ini bekal keimanan dan ihtisab. Bahwasanya kita berusaha untuk muhasabah. Coba kita hitung kembali. Kita coba perhatikan kembali. Salat yang kita kerjakan, qiyamul lail, manfaatnya untuk siapa? Ya untuk kita sendiri. Kita puasa capek-capek, nahan lapar, haus, manfaatnya untuk siapa? Ya untuk kita sendiri. Ya, untuk kita sendiri. Kan dalil-dalilnya banyak tentang puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, seluruh amal anak Adam itu untuknya. Nah, kan berarti kan untuk anak Adam. Apalagi ada pengkhususan puasa, kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah. Masya Allah. Puasa kita untuk Allah. Kalau seluruh amal selain puasa untuk kita sendiri, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi itu maksudnya aku yang langsung memberikan balasan. Kalau amal-amal yang lain, satu amal diganjar berapa? 10 kali lipat sampai 700 di'fin, sampai 700 kali lipat illa siyam, kecuali puasa. Puasa enggak disebutkan oleh Allah. Ya, berapa pahala dan balasannya. Kenapa? Karena saking besarnya. Mungkin kalau disebutkan nanti jumlahnya kita agak pusing hitungnya, kan begitu. Nah, demikian. Allahumma shalli ala nabiyyina. Ya. Hujan ini gimana? Kita cukupkan dulu. Udah berapa poin tadi? 3. Sisa 1 ya? Nah, sisa 1 ini nggak terlalu panjang lah, ya. Dan ini yang perlu juga penting bagi kita, ya ini mempersiapkan diri mempelajari hukum-hukum seputar puasa, seputar Ramadan, seputar Quran, ya, seputar sahur, berbuka dan yang lainnya. Itu saja. Ya, yang itu tadi kita katakan nggak mungkin kita bahas di dalam pertemuan yang singkat ini, nggak mungkin. Hukum-hukumnya nanti antum bisa pelajari di buku-buku yang ada ataupun di video-video ya yang sudah ada ya, video-video yang sudah ada insyaallah. Baik, karena suasananya alhamdulillah, Allahumma shalli ala nabiyyina. Kajian kita di luar. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kalau ada tanya jawab setelah ini ya, mungkin bisa kita cari tempat untuk berteduh. Nanti bisa kita tanya jawab seputar Ramadan, seputar puasa insyaallah. Namun untuk kajiannya kita cukupkan dulu karena kondisinya hujan. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.